Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Masalah mengenai kesetaraan gender tidak pernah ada habisnya dan selalu menjadi isu dalam berbagai kehidupan. Gender dan permasalahan yang ada di dalamnya bukan membahas mengenai jenis kelamin perempuan dan laki-laki, melainkan bagaimana agar adanya persamaan di antaranya tanpa ada perbedaan. Laki-laki dan perempuan mendapatkan keadilan dan persamaan hak yang sama. Secara kodrat, laki-laki dianggap lebih kuat daripada perempuan. Bisa diartikan, laki-laki dapat memberikan perlindungan kepada perempuan, sedangkan perempuan dapat memberikan kelemah lembutannya kepada pihak kaum Adam dan juga kepada anak-anaknya. Tetapi yang justru terjadi adalah dengan ketidakadilan gender dan perbedaan tersebut bukan lebih mendekatkan antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebaliknya. Perempuan kerap kali dijadikan korban, baik korban kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Hal ini tentu lebih mendiskriminasi perempuan. Padahal, seorang perempuan tidak boleh dijajah. Siapapun itu bebas akan hak-haknya dan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan dalam keadaan apapun. Dalam membicarakan kesetaraan gender, seringkali berkaitan erat dengan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi reproduksinya. Hal ini adalah pemberian Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial budaya yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan serta dapat dipertukarkan. Misalnya, laki-laki dianggap sebagai sesosok manusia yang kuat, pemberani, dan perkasa. Sedangkan perempuan digambarkan sebagai seseorang yang lemah lembut, perasa, dan penuh perhatian. Namun pada kenyataannya di masyarakat, ada pula laki-laki yang perasa dan penuh perhatian. Sebaliknya, ada pula perempuan yang kuat dan pemberani. Apakah gender hanya berarti perempuan? Tentu saja tidak. Namun, masih banyak terjadi penyamaan gender dengan perempuan. Gender sama dengan perempuan. Padahal, gender tidak sama dengan perempuan. Gender mencangkup laki-laki dan perempuan secara utuh. Mengapa gender seringkali diartikan dengan perempuan? Karena selama ini, berbagai kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan gender seringkali ditujukan untuk perempuan yang dianggap lebih tertinggal dari laki-laki. Pada dasarnya, kesetaraan gender itu ada untuk laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang utuh. Apa tujuan dari adanya gender? Tentu untuk menggapai sebuah keadilan dan kesetaraan, baik untuk laki-laki maupun perempuan sebagai seorang manusia. Dalam kehidupan sosial budaya kita, perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini bisa dilihat dari rasio penduduk Sulawesi Selatan misalnya. Kaum yang melek huruf pada tahun 2009 yaitu sebesar 91,39% laki-laki dan hanya 86% perempuan. Selanjutnya, di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki jauh lebih tinggi, yaitu 62%.
daripada perempuan yang hanya sekitar 37%. Sumbangan pendapatan perempuan hanya sebesar 29% dibanding laki-laki yang sudah mencapai 70%. Di bidang politik pun demikian, keterlibatan perempuan di parlemen baru mencapai 16%. Al-Qurdi kemudian menggambarkan kondisi perempuan pada masa jahiliyah sebelum Islam datang. Pertama, perempuan terhalang dari hak untuk mewarisi, yang berarti perempuan tidak sama sekali berhak untuk mendapatkan hak waris. Kedua, suami berhak bebas menceraikan dan merujuk istrinya kapanpun dia mau. Sedangkan sebaliknya, sang istri tentu tidak berhak untuk mengajukan cerai ataupun merujuk dengan suaminya. 3. Tidak ada batasan dalam jumlah istri. Istri merupakan bagian dari harta peninggalan suami yang dapat diwariskan. Terakhir, tradisi menanam hidup-hidup anak perempuan yang dianggap sebagai aib di masyarakat. Hal ini sungguh ironis dan memilukan. Kemudian Islam datang untuk melepaskan perempuan dari semua ini. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, dengan berbagai hak yang ada di samping kewajiban yang dimiliki oleh perempuan. Islam mengharamkan perbudakan dan aniaya terhadap semua makhluk Tuhan, termasuk perempuan. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaannya maupun kewajiban-kewajiban agamanya. Di antara beberapa bentuk aplikabilitas gender dalam Islam yaitu: pertama, pada hak persamaan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70, An-Nisa ayat 1, An-Nisa ayat 58, dan Al-Hujurat ayat 13. Hal ini telah dicontohkan dan dipraktekkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika, seorang Jabalah bin Ayham Ghazani, yaitu seorang muslim bangsawan, pemimpin Syria, sedang bertawaf. Saat bertawaf, ujung mantelnya terinjak oleh seseorang awam yang tidak dikenal. Lalu, Jabalah menampar orang tersebut dan menemui Sayyidina Umar. Setelah mendengar pengaduannya, Sayyidina Umar kemudian berkata, "Kamu harus mendapatkan balasan atas apa yang telah kamu perbuat." Jabalah sangat terkejut dan berkata, "Aku ini berasal dari keluarga yang sangat tinggi derajatnya. Jika ada seseorang yang bertindak ceroboh pada kami, maka ia harus dihukum mati." Sayyidina Umar menjawab, "Memang begitu pada zaman jahiliyah. Sekarang, Islam telah menyamaratakan semua derajat manusia." Bentuk aplikabilitas yang kedua yaitu pada hak perlindungan diri dan kehormatan, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 dan 2. Hal ini juga telah dicontohkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, ketika ada seseorang dari Bani Hazil dibunuh oleh seorang gadis karena orang tersebut menyerang kehormatan gadis itu. Sayyidina Umar menyatakan bahwa gadis itu tidak bersalah. Lalu ada hak kebebasan beragama, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ada suatu cerita di mana budak milik Sayyidina Umar bernama Astik telah sering beliau nasihati untuk masuk Islam, tetapi budak tersebut tetap menolaknya. Kemudian Sayyidina Umar hanya berkata, "Tidak ada paksaan dalam beragama."
bagaimana dengan kesetaraan gender hari ini? Meskipun sejarah memang pernah menempatkan perempuan pada posisi yang ada di bawah laki-laki, tetapi itu hanyalah faktor budaya dan tradisi. Setelah Nabi Muhammad SAW membawa Islam, maka perempuan dimuliakan dan ditempatkan kembali pada martabatnya yang selama ini seolah-olah terinjak oleh laki-laki. Hingga saat ini, tradisi yang diskriminatif itu masih berpengaruh kuat di sebagian wilayah Nusantara. Bagaimana Islam dan kearifan lokal menundukkan laki-laki dan perempuan pada posisinya masing-masing, juga hubungan antara keduanya, baik dalam ruang domestik maupun publik, sudah seharusnya kita berikan perhatian. Tetapi, hal ini masih terabaikan dan kurang dimengerti. Semoga selalu ada perbaikan yang ada ke depannya. Terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.